mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam yusama ahlu tariqah illa litasbiyati batinihim binuril ma'rifah wa tauhid. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Tarekat Satariyah Nuswantara yang telah bersama hadir di Majelis Pusat untuk mengikuti acara tiap minggunya. Semoga apa yang kita perjalankan hari ini menjadi penambah nikmat dohir batin bagi kita semua. Sebelum kita ke acara tausiah, mari kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya sedikitnya akan membahas tentang tafakur untuk santri mutawasid. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak sebelum diturunkan di bumi, manusia telah dibekali sesuatu yang untuk salah satunya memikirkan, menganalisis atas kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Dulu manusia ketika di sana, di dimensi kelangitan, manusia telah diperkenankan untuk melihat. Siapa yang melihat itu? Ketika kita telah menjadi ruh. Artinya dulu ruh kita melihat. Apa yang dilihat? Tentunya adalah alam yang tidak kasat mata. Alam rohani atau alam batiniyah atau alam ghaibiyah. Dulu ruh menjelajah ke sana kemari. Melihat segala kebesaran Allah yang maha gaib. Sampai kemudian ruh dipertanyakan oleh Allah.
tentang apa yang dilihatnya. Karena yang mempertanyakan Allah, ruh pun mampu mengenali siapa Allah dan mengakui Allah adalah Tuhannya. Kemudian ruh dibekali nafsu. Nafsu ini mempunyai penglihatan juga. Dan ketika ruh dan nafsu ini turun ke bumi, masuk ke dalam tubuh kasif, tubuh kasar manusia, nafsu menempati hati. Makanya di sini hati bisa melihat, dan ini dinamakan sebagai mata hati atau basirah. Dua mata, mata ruh dan mata hati. Kemudian Allah sesudah membekali nafsu, Allah membekali kembali ruh dengan akal. Ketika ruh dibekali akal, ruh dikasih lagi pembekalan penglihatan. Akal masuk ke dalam otak kita. Penglihatan akal ini dinamakan penglihatan jisim latif. Karena berkenaan dengan terbentuknya jisim latif. Ada 3 penglihatan. Itu yang saya maksud. Mata ruh, mata hati, dan mata jisim latif. Bersemayam mata ruh di dalam jantung, mata hati di dalam hati, kulub, dan mata latif atau jisim latif itu berada di tengah-tengah 2 mata. Kemudian Allah memberikan penglihatan lagi kepada jisim kasif kita, kepada tubuh kasar kita, mata dohir. Mata yang untuk melihat alam syahadah ini. Artinya di sini kita mempunyai 4 mata sederek. Untuk saat ini mungkin mata dohir kita telah kesana kemari melihat segala sesuatu apa yang tampak ini. Karena fungsinya seperti itu mata dohir. Tapi kita harus akui mata ketiga kita atau mata rohani kita yang saya sebutkan tadi
mungkin untuk saat ini belum diolah secara baik dan benar untuk melihat kemahabesaran Allah di alam yang tidak kasat mata. Untuk itu, para keluarga besar Thariqah Satoriyah di mana saja berada, mari kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakur adalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Tafakur adalah memikirkan, melihat, menganalisa, baik yang dohir dengan mata dohir, baik lapisan-lapisan alam gaib yang berlapis-lapis dengan mata ketiga. Ketika seseorang salik atau santri mampu melihat zahir sebuah keberadaan, kemudian menembus batiniah dari keberadaan tersebut, maka sudah dipastikan santri tersebut mempunyai pendalaman sendiri. Pendalaman tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ciptaannya. Pada malam kesempatan ini saya mengajak para keluarga besar Thariqah Satoriyah untuk berproses. Sebelum ini kita bersama telah berproses menjadi santri mubtadi, santri pemula. Karena pembelajaran kita itu harus bertahap, harus rapi, harus tertata. Metode kita harus jelas. Di mana dulu sebelum ini kita telah bersama berproses selama 40 hari untuk bertafakur dengan mata dohir kita. Kita telah melihat kulit, kuku, dan apa yang ada pada diri dohir kita ini. Kulu jasad semuanya ditafakuri dan diarahkan kepada Allah atas kebesarannya yang telah menciptakan kulu jasad kita semua. Kemudian kita merambah, mentafakuri batu, air, api, tanah, bahkan petir pun, halilintar pun, guruh pun kita tafakuri. Kita telah melihat bulan, kita tafakuri. Melihat matahari, sampean kalah, tapi didafakuri. Jenengan kalah melihat matahari enggak? Kalah ya? Ya, pasti enggak kuat sampean. Walaupun hanya sebentar, tapi kita telah tafakuri. Planet, bintang-bintang, apa saja yang dalam batas pandangan kita telah kita tafakuri. Sekarang, setelah kita mentafakuri apa yang zahir, kita ke dalam
untuk mentafakuri apa yang ada di dalam dohir itu. Asik toh? Asik. Nikmat, nikmat. Gitu? Jenengan kalau melihat perempuan cakep, dalam tafakurnya apa kira-kira? Bentuk dohir. Benar. Ibu-ibu kalau melihat laki-laki ganteng, tafakurnya apa? Melihat bentuk dohir. Tapi ketika bertafakur dalam dunia dalam dari keberadaan itu, dunia dohir akan hilang dan kita menembus berlapis-lapis dimensi keberadaan dari apa yang kita tafakuri itu. Artinya apa? Ada keelokan di dalam setiap wujud itu. Ada keindahan ruhaniyah di dalam setiap yang kita pandang itu. Maka di sini bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita akan berproses menjadi santri mutawasid. Dan tafakur kita akan mempelajari, menganalisa, memikirkan, melihat batiniah di dalam keberadaan. Keberadaan wujud di alam semesta. Diawali dari diri kita, kemudian di luar diri kita, sampai kepada semesta alam. Mohon izin saya berdiri, nggih. Di sini di papan tulis ini saya beri judul Tafakur Tingkat Santri Mutawasid. Dalam tingkatan kesantrian di Thariqat Satoriyah itu mempunyai 4 tingkatan kesantrian. Semua martabat dan maqamat nanti tergantung dari tingkatan kesantriannya, termasuk di bab tafakur. Ini sudah kita lalui bersama. Tapi memang harus terus dikembangkan sampai akhir hayat. Jangan sudah 40 hari menyelesaikan santri mubtadi sudah. Karena rangkaian tafakur itu harus dari dohir sampai kepada proses awal dari goibiyahnya. Jelas? Maka sudah kita pelajari bersama, sudah kita pikirkan bersama, tafakuri bersama tentang apa yang ada di alam nasud. Nah, karena sebelum ini kita jadi santri mubtadi, tingkat tafakurannya itu di alam nasud. Nah, kedua, santri mutawasid ini di alam malakut. Nah, ini yang akan kita proses, yang akan kita kembangkan ke depan. Ketiga, santri kamil. Ini belum. Gitu? Nah, santri kamil nanti tafakurnya di alam jabarut. Keempat, nanti santri kamil mukamil di alam lahut. Ojo minder. Gitu? Tidak boleh jenengan minder, apalagi kurang percaya diri. Apa bisa nanti saya Kang? Tadi sudah saya sebutkan di awal
manusia ini makhluk yang diistimewakan, mampu melihat lapisan batin dan dohir. Bahkan alat untuk melihat itu telah Allah berikan kepada kita semua. Maka bismillah, nanti kita proses bersama. Ini adalah gambar tentang mata dohir dan mata batin. Secara gambar ngapunten niki mata ya. Dua mata. Jenengan anobli sing mata dohire siji. Raono ya. Tak adan sih. Mungkin apa ora? Pada umumnya mata dohir iki ada dua. Ingat dua mata saya ya. Nah, ini dinamakan sebagai mata jisim kasif atau mata zohir yang fungsinya untuk melihat alam yang nyata, alam syahadah. Nah, kemudian ada di antara dua mata ini. Nah, di sini berarti. Ini dinamakan sebagai mata jisim latif. Mata jisim latif ini dia bisa melihat baik dalam keadaan kita itu terpejam maupun terjaga. Bisa melihat, mendeteksi. Walaupun samar-samar awalnya, nanti jelas. Tergantung dari kualitas seorang hamba tersebut. Nah, mata jisim latif ini mampu melihat batiniah atau gaib yang ada di alam ini ataupun di alam adzam. Mata jisim latif ini atau mata latif ini dia mengembang kalau diniatkan untuk melihat. Yang jadi masalah bagi kita sampai saat ini kita tidak tahu. Gitu? Bagaimana cara melihat dengan mata latif sampai sekarang. Kalau sudah tahu alhamdulillah. Apa yang kita pelajari ke depan itu khusus Kang, Bu, Pak. Untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah. Untuk mengenali apa yang telah diciptakan Allah. Mengenali kebesaran Allah yang ada di alam semesta itu baik dohir dan batin. Itu. Kemudian di bawah sini ini tata letak di zohir ya. Oke. Dulu di mata ketiga itu, mata batin itu, mata roh dan mata hati dan mata latif ini, ketika roh dimasukkan menempati tempatnya masing-masing. Ya. Nah, kalau mata hati menempati ya di hati, karena di hati itu tempatnya bersemayamnya hawa nafsu. Berarti
boleh dikatakan ya mata hati ini adalah matanya nafsu. Oke. Sama, nafsu juga dipertanyakan sama Allah. Dia punya mata juga. Oke. Nah, kemudian mata ruh ini ya bersemayam di dalam jantung, karena jantung ini masuk ke dalam karena ruh masuk ke dalam jantung kita. Begitu saudara. Nah, dengan mengetahui tata letak 4 mata ini, 1 mata dohir dan 3 mata batin, seyogyanya kita telah mulai paham akan maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua. Untuk apa? Kita tadi Allah ingin dikenali. Wa khalaqtul khalqa fabi arabun. Nah, artinya di sini ketika kita sudah mengetahui tata letak mata ini, kita kemudian meraba-raba, walaupun itu proses awal ya. Ini yang terlihat samar-samar ini dilihat oleh mata apa? Mata latif, apa mata hati, atau mata ruh? Itu loh. Ketika jenengan melek, jenengan seperti menerobos sesuatu, walaupun kata jenengan itu ini angan-angan, jangan-jangan apa? Ilusi saya ya. Tapi itu proses Bapak Ibu, jangan dibuli loh. Ini pengembangan dari mata latif, jisim latif kita. Loh, bahkan kalau jenengan merem, nanti jenengan akan tergabung dengan daya penglihatan mata jisim latif. Ada goibnya akal, goibnya angan-angan, goibnya latifah ilmu, goibnya sir ilmu, goibnya nur ilmu, goibnya zat ilmu, dan goibnya zat ilmu Allah. Ini di dalam kepala kita sendiri, terhubung dengan daya penglihatan. Makanya ketika jenengan merem, ini saya informasikan, di thoriqah zikir khusus kita itu yang dibelah menjadi 2 itu antara wirid dan warid. Oke. Nah, di akhir wirid jenengan nanti berproses ke wirid terakhir. Di zikir sir itu nanti ada zikir sirrum min sirri. Nah, sesudah zikir sirrum min sirri jenengan masuk ke proses warid dengan merem, mengamati bila mana ada anggota batin kita yang kangen sama Allah, kemudian terbang, takorub, mendekat, kita ikuti. Nah, kalau misalnya yang kangen sama Allah itu jisim latif kita, jisim yang sepersis kita itu, tapi halus, biasanya kita akan seperti masuk ke suasana pegunungan, hutan-hutan, laut, bahkan entah di daerah mana yang belum kita kenal, tapi wujudnya masih seperti wujud zahir. Ya. Baik itu di bumi ataupun entah di planet mana atau bintang apa.
Ini berandai-andai nih Kang Agus nih kalau begini nih. Silakan nikmati. Hidup kita itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Walaupun pada awalnya samar. Muncul gambaran-gambaran yang ada di sekitar bumi, di sekitar kita. Ikuti saja terus. Itu ketika warid. Ikuti, jangan diputus. Nikmati terus. Nikmati terus, ayo. Seperti mimpi saja Bapak Ibu. Terus ada perkembangan. Rubah dimensi. Di mana kita melihat wujud-wujud yang berbeda dengan wujud di alam zahir ini, tapi berwujud. Ramai sekali di sana ada makhluk-makhluk. Semuanya serba gaib makhluknya. Luas sekali. Masya Allah. Ini alam apa? Oh, karena jenengan sudah ngaji thariqah. Oh, dijelaskan ini alam azam. Oh, ini alam azam. Maha suci Allah. Akhirnya bertafakur. Melihat keberadaan di alam azam, terus diteliti, dipahami. Ujung-ujungnya membesarkan Robnya. Nah, terus jangan diputus. Ikuti nanti juga. Karena kita kauniannya itu berasal dari Allah. Pasti Al-Ma'arij. Mempunyai tempat-tempat naik. Dan kita pun diperbolehkan naik. Begitu Bapak Ibu. Siapa yang keluar ini saat itu adalah jisim latif yang dengan mata latifnya. Jelas paham? Terus bahkan setelah itu kita pindah di dimensi selanjutnya. Nah, inilah Bapak Ibu proses perjalanan perubahan dimensi dari dimensi insaniyah ke dimensi ilahiyah. Terus berproses. Ya. Nanti ketika jenengan rubah dimensi selanjutnya, Masya Allah luas sekali, teduh sekali. Semua terlihat. Teduh Bapak Ibu. Nggak ada malam di sana itu teduh. Nggak ada siang. Teduh, nggak tahu apa namanya itu. Nah, di sana banyak sekali nur-nur. Nur-nur yang kesana kemari. Dan beliau-beliau ini adalah jisim naim. Ya, artinya ruh yang saat itu dibekali dengan apa? Nafsu. Itu dinamakan jisim naim. Di sana senangnya apa? Senangnya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir di sana, memuja di sana, memuji di sana. Alam taro anna Allaha yusabbihu lahu ma fis samawati. Bapak Ibu, ketika kita ini diputus, maka putus. Tapi kalau dicoba disambung kembali, sedikit ada hambatan. Makanya kalau sudah begitu, nikmati terus. Sadar bahwa ini saya sedang diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan warid. Artinya berproses, diharapkan mampu datang dan tiba kepada tahapan pendekatan terakhir, yakni fana dan baqo. Ayo
nikmati ketika saat itu. Diproses, dipelajari. Dari yang sudah berproses ini, dari sekian wirid dan warid, ternyata mereka lebih waktunya dipanjangkan untuk wirid dibanding apa? Warid. Nah, bahkan nanti kalau orang-orang yang sudah menikmati proses ini, dia zikirnya atau wiridnya hanya sebentar. Kenapa sebentar? Karena rohaninya sudah kangen sekali sama Allah. Zauk batininya sudah kuat sekali. Akhirnya ahli zikir ini hanya dengan la ilaha illallah proses. Nah, kita ini yang tingkatnya pemula ya, baru ya. Untuk membangunkan jisim latif saja perlu waktu berkali-kali. Apalagi membangunkan ruh rohani kita. Atau syirik kita perlu diulang beberapa kali. Nah, makanya kita latih terus supaya wirid kita atau zikir kita itu berkualitas dan mampu membangunkan anggota batin atau unsur batin yang ada di dalam diri kita yang dulunya itu dari sana. Maka sudah pasti kangen ke negerinya, kangen ke negerinya. Maka ada istilah negerinya negeri Al-Qurbah itu. Negeri yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah nanti kita menyembah Allah secara rohani. Kalau di sini kita secara jasmani. Silakan, ada sholat 5 waktu, ada zikir, ada sebagainya, sudah ada ketentuannya dan semuanya sudah diberikan Allah. Tinggal silakan laksanakan. Nah, terus sampai ke dimensi arwah. Terus sampai kepada difanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sederek proses warid yang harus jenengan pahami. Sesudah zikir siruming siri jenengan berhenti, diam, amati bila mana terjadi anggota batin jenengan untuk naik, maka silakan kembangkan kerohanian dengan kenaikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh santri diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nanti takorubnya itu benar-benar berhasil dan sempurna. Nah, ini nanti jenengan ketika mata hati yang melihat, walaupun jenengan duduk di sini, mata hati ini terhubung jauh pandangannya, dimensi-dimensi ke sana itu, di atas itu terhubung, terlihat. Ini basiroh Bapak Ibu. Walaupun jenengan duduk di muka bumi ini dalam jarak 1 meter persegi lah jenengan, di titik bumi 1 meter persegi kurang lebihnya, tapi jenengan mampu melihat keberadaan yang lebih jauh, bahkan itu gaibiyah. Ngoten Bapak Ibu. Nah, ini mata hati. Nah, berarti kalau diraba ya sudah jelas dari sini. Nah, kalau dari sini ya berarti bukan mata hati, tapi mata apa? Berarti sisi melatif. Kalau dari sini pancarannya, karena basiro itu memancar Bapak Ibu. Memancar dengan cahaya hatinya, mensorot, menyinari, ada kejelasan dari penglihatan itu. Itu basiro. Nah, berarti ini adalah dari mata hati saya.
Oh, ketika jenengan lihat burung, awas, perlu diteliti. Apa mata ini yang memandang? Apa mata? Hah? Hati. Diraba saja nanti. Nah, kemudian mata roh. Mata roh ini lebih jangkauannya lebih luas Bapak Ibu. Luar biasa. Nanti yang melihat nur itu siapa? Roh. Yang melihat sirwa itu siapa? Roh. Roh kita Bapak Ibu itu harus kita pahami ya tentang fungsi dari mata-mata rohani kita itu. Oke. Nah, ini lebih terhubung. Jadi ketika jenengan lagi zikir, sampean masuk dengan zikir roh, kemudian rohnya terbangun dan punya kesadaran roh. Roh ini mampu nanti terhubung. Sehingga dengan terhubungnya lewat penglihatan mata roh ini, kualitas jenengan ketika menghadap Allah itu sudah tidak salah-salah, sudah. Kebanyakan makomnya sudah makom kekasih, sudah makomnya wali-wali wali apa? Silakan ayo berproses. Pintu kewalian masih terbuka untuk siapa saja. Gitu, jangan minder ya. Jangan minder. Udah proses saja. Itu urusan mutlak dari Allah kok. Yang penting kita terus taqarrub, pendekatan melalui jalan tafakur. Nih. Kemudian dengan 4 mata ini kita mulai menembus sebuah keberadaan baik dohirnya ataupun batinnya. Ujung-ujungnya makrifat kepada Allah. Nah, makanya di sini saya terangkan. Wa huwa ilmul irfani anit tauhida wa bihi yasilul arifu ila ma'rufihi wa mahbubihi. Berpikir tentang makrifat Allah. Ini dinamakan ilmu al-irfan di alam tauhid. Berarti keberadaannya sudah tauhid. Nah, dengan demikian orang itu akan mudah sampai pada apa yang diketahuinya dan yang dicintainya. Niku Bapak Ibu. Nah, makanya orang yang sudah masuk ke makom arif billah, pasti beliau-beliau ini mempunyai pandangan tersendiri dalam memandang setiap sesuatu di alam semesta. Dan tidak ada pandangan yang lebih disukainya kecuali menembus kepada ma'rifatullah itu sendiri. Nah, dia pandang itu dohir dengan mata dohir. Dia amati sisi dohir itu. Kemahabesaran Allah menciptakan dohir beserta fungsinya. Sudah teramanati apa? Sudah diteliti, diamati, punten. Akhirnya baru masuk ke dalam. Mungkin secara metode dengan mata jisim latif karena bersamaan dengan melihat secara mata dohir. Ada penjelasan. Oh begini, oh begini, oh begini. Karena hatinya bersih. Mata hatinya ya
mulai memandang kembali. 3 mata yang memandang, zohir, latif, mata hati. Luar biasa apa yang didapat dari pandangan 3 mata itu. Apalagi ruh mengikuti. Maka ketika melihat keberadaan ini, para arif billah ini, dia tahu awal akhirnya dari keberadaan itu. Begitu Bapak Ibu. Enak toh? Nggih. Nikmat ya? Pasti nikmat. Ada dunia baru. Oke, dunia baru. Yang luar biasa, yang bahkan ngapunten nggih, kita tergila-gila dengan awal itu. Kenapa tergila-gila? Ngapunten sederek. Dari proses para ahli tarekat itu, dia akan berada di fase menikmati tafakur. Gilanya bukan gila apa? Stres, konslet, kabel kuning copot. Ya, bukan gila itu. Ya. Artinya dia lebih menyenangi melihat segala sesuatu. Karena dia semakin terpanggil untuk dekat dengan Allah. Harus meneliti segala kebesaran yang ada. Nah, dia ketika melihat pohon mangga, tidak sebentar, dia teliti, tembus, bahkan senyum-senyum. Karena Kang Darto kalekas kapan? Iya kan, nyengir dewek, gemuyu dewek, karo pelembe aja mengkonon ya. Iya beleh. Apa maning pelembe nguwo matang-matang. Mesti seneng ya kyo. Mendadene maning bleh uring-uringan. Artinya di situ ada sebuah hubungan khusus, seolah-olah seperti berbicara dengan pohon mangga tersebut. Lihat ayam, lihat hewan-hewan, seperti terhubung saja. Ini makanya ada hamba-hamba Allah yang orang bilang itu bisa berbicara dengan para apa? Hewan atau binatang. Nah, seperti halnya Pak Nabi Sulaiman ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pengembangan yang akan diproses oleh kita ini, sesudah kita menjadi santri mubtadi yang telah bersama mentafakuri keberadaan wujud dohir, kemudian kita jadi santri mutawasid ke depan nanti, dan ada bukunya. Insya Allah nanti hari apa nanti saya akan umumkan bukunya, dan nanti silahkan kita setar di santri mutawasid. Nah, nanti yang baru baiat, nanti ikuti saja dulu santri mubtadi, sudah selesai 40 hari masuk ke santri mutawasid, ada panduan dan tata caranya. Nah, daya penglihatan mata jisim latif ini didukung oleh goibnya akal, angan-angan, latifah ilmu, sir ilmu, nur ilmu, zat ilmu, dan zat ilmu Allah. Ini ada di dalam kepala kita. Nah, makanya kalau jenengan terjadi gambaran hidup ketika terpejam ataupun ketika melek, itu goibnya akal. Ini sudah pada tahu semua ilmu ini. Gambaran ini, penjelasan ini jenengan sudah jelas. Goibnya angan-angan, ya perlik-perlik itu, manik-manik. Cahaya yang rupa warni,
seperti manik-manik. Latifah ilmu, goibnya adalah cahaya putih seperti otak. Sir ilmu adalah keberadaan di dalam kepala kita itu yang jernih. Itu sir ilmu. Sudah ditanamkan di sini di otak kita untuk mengetahui sir-sir rahasia yang ada di alam semesta. Sudah ada pendukungan Bapak Ibu. Itu di mata jisim latif loh, belum di di hati dan di ruh. Ada nur ilmu, terang sekali. Nah, kemudian ada zat ilmu. Nih, kenapa di sini saya gambarkan ilmu kok ada zatnya? Setiap keberadaan itu berproses dari awal sampai akhirnya memang berasal dari zat. Kemudian keberadaan yang memperjalankan itu atau mereka diri-diri yang ada di alam semesta itu memperjalankan dirinya masing-masing itu muncul keilmuan. Itu begitu kalau boleh saya sebut ya. Kita juga dari semenjak dilahirkan kita berproses dan perjalanan proses itu menghasilkan apa? Ilmu. Oke. Ada ilmu yang keluar dari dalam, ada ilmu yang kita pahami dari luar ke dalam. Pokoknya terjadi yang namanya proses munculnya ilmu. Itu saya sebut sebagai zatnya ilmu. Dan ini terhubung dengan zat ilmu Allah. Terhubung. Nah, kalau terhubung dengan zat ilmu Allah ya pasti terhubung dengan keramaian alam semesta. Makanya di dalam kepala kita itu tersambung dengan Baitul Makmur. Tersambung Bapak Ibu. Nah, dah seperti itu gambaran tentang tafakur tingkat santri mutawasid. Nanti kita terangkan pada bab selanjutnya. Punten. Nah ini kita ke cara dulu nggih. Cara membuka mata jisim latif. Pertama, baca ya Fatah, ya Basyir, ya Latif pada mata jisim latif di antara mata dohir. Jadi baca 3 asma Allah di sini nggih. Ya Fatah, ya Basyir, ya Latif. Ini cara membukanya begitu loh. Terus ini prosesnya nanti 40 hari saudara. Ada waktu kosong, silahkan proses. Nah, ketika jenengan langsung proses juga, silahkan. Ketika jenengan ingin tafakur, melihat keberadaan sesuatu, ingin diteliti, dipikirkan oleh sampean baik dohir dan batinnya, silahkan baca ini. Ya Fatah, ya Basir, ya Latif. Kalau sudah ininya terbuka, ngapunten nggih. Nanti di sini ada kedua. Pusatkan pada keberadaan yang ingin dilihat. Nah, baru dipusatkan. Kang, apa harus melek? Apa harus apa? Merem. Kalau sampai melihat zuhir enaknya apa? Melek lah. Biasanya kalau merem itu masuk ke dunia dalam. Nah, kalau ini melihat dulu zuhir sebelum melihat ke dalamnya itu dengan mata terjaga, melek. Silakan.
Lihat itu keberadaannya. Nah, tenang ya. Tenang. Tenang aja, tenang. Tenang. Terus ya Fatah, ya Basir, ya Latif. Tenang aja, tenang. Tenang terus. Biarkan proses terjadi nggih. Tenang. Kang berapa jam, Kang? Nah, ini enak ini. Ya teh. Sampean kalau di depan HP berapa jam kuatnya? Jam-jaman ya. Sehari semalam ya. Iya. Nah, kita yang namanya orang belajar, ya terus toh. Semangat nggih. Nah, kadang kita itu ngapunten nggih, baru sebentar terus nggak terasa apa-apa, udah selesai. Minder. Nggih, makanya kualitas rohaninya ya. Apa itu? Pokoknya itu bahasa Cirebon lah. Tenang saja, sabar, proses aja tenang. Nah, nanti amati dan perhatikan walau terlihat masih samar. Mulai ada gambaran loh yang dilihat itu. Ketika jenengan lihat ayam jago Bangkok dilihat ya. Nah, tentunya di dalam kurungan. Oh, kalau dia liar, jenengannya mengikuti ya. Nggih. Jangan ditanyakan, Kang, boleh nggak mentafakuri ayam jago lagi tarung. Berarti jenengan di samping orang adu jago ya. Nggak tahu, semua tergantung jenengan nanti. Pokoknya kalau melihat sesuatu, nggih, namanya juga belajar, lihat dulu yang tidak lihat. Paham mboten? Jelas mboten? Ini namanya belajar. Karena apa? Kualitas jenengan loh. Kan berkenaan dengan itu nggih. Kalau jenengan sudah kelasnya istimewa, sekali lihat proses udah ke dalam. Paham nggih? Jadi jenengan ini prosesnya masih mutawasid pertengahan ya. Pertengahan dalam tingkatan kesantrian, tapi mubtadi dalam tafakur pemula. Jadi ya lihat yang yang tenang-tenang, yang diem. Oke, jangan yang liar dulu. Silahkan. Nah, ya Fatah, ya Basir, ya Latif, ya Fatah, ya Basir, ya Latif. Siapa yang ucap? Di sini sudah diterangkan. Baca ya Fatah pada mata jisim Latif. Jangan di mulut. Kalau di mulut, ya mulut yang terbuka ininya masih belum melek. Ya. Durung melek jare wong Cirebon. Nah, di sini sederek, maka kita pelajari bagaimana kita memusatkan diri di sini. Kemudian baca 3 Asmaul Husna ini. Lah itu yang jadi proses Bapak Ibu. Pelajari, terus pelajari, insya Allah bisa. Ayo berkali-kali diulang, insya Allah bisa. Lah kalau nanti bisa gimana, Kang? Ya luar biasa toh. Nggih. Kenapa? Tafakur itu ibadah yang istimewa Bapak Ibu. Istimewa sekali. Nggih, mangga-mangga nggih. Terus ya, dilatih nggih. Siap. Nggih. Ya. Nah, walaupun jenengan ini melatih diri setengah jam, lah kalau Kang matanya terus melihat boleh berkedip. Kalau setengah jam kira-kira jenengan pripun? Melotot wae.
Boleh berkedip, boleh, namanya juga belajar. Natural saja berkedip-berkedip. Nah, kalau sudah ada terlihat samar-samar begini, ini apa? Ketika jenengan melihat semut, sampai samar-samar, kok semut ternyata apa? Ada warna hitam mengkilat. Apa ini? Mungkin bertanya-tanya begitu. Kan begitu. Dan pastilah guru yang ada di sini di dalam apa? Kepala menjelaskan. Kalau dilihat oleh mata hati, pastilah guru yang ada di hati menjelaskan. Kalau ruh yang melihat, pastilah guru akan menjelaskan. Guru siapa? Guru kita. Guru yang mana? Inilah dinamakan guru sejati. Nah, begitu sederek. Ada guru sejati di kepala kita, di kolbu kita, di apa? Jantung kita. Kalau di sini siapa gurunya? Gurunya adalah latifah ilmu atau budi pekerti yang mengartikan segala sesuatu yang di kepala. Ketika terhubung dengan keberadaan itu latifah ilmu atau budi pekerti ini. Lah kalau yang di hati siapa yang memberitahu? Kalau di dalam semut itu ada warna hitam yang mengkilat, itu fuad. Hati fuad. Hati fuad itu siapa? Nafsu kamilah. Lah kalau ruh yang melihat, pasti di sini memberi info, menjelaskan. Siapa? Ya guru sejati di dalam jantung. Ruh siapa? Ruh idofi. Begini, itu begini, begini. Bahkan sampai mampu menembus keberadaan sifat dari semut itu. Yang namanya semut. Kalau dia terpisah dengan kawan-kawannya stres. Muter-muter beli keruan. Sampai berujung pada kematian karena kelelahan. Loh. Jenengan beli ngopi telung dina stres beli. Ya kan? Iya. Beli metu seminggu sampean uring-uringan. Artinya apa? Mungkin daya hitam mengkilat ini menjadikan semut seperti itu. Dia lebih menikmati dunianya untuk selalu bergabung bersama. Ayo. Uwu-uwuan jare wong Cirebon mah. Paham uwu-uwuan? Belakangan nggih. Terus. Nah, artinya apa? Ditembusnya dunia dalam ini muncul beberapa kajian yang luar biasa dari hasil tafakur tersebut. Sesuai dengan mata yang melihat. Alhamdulillah. Paham sekarang ya? Silakan. Jangan pilih kasih kalau tafakur. Apalagi nanti tafakur di luar diri kita. Setelah kita mentafakuri diri dohir dan diri batin, kita harus mentafakuri orang lain juga. Nggak apa-apa. Perempuan juga harus ditafakuri, laki-laki juga harus ditafakuri. Lah kalau belencong gimana, Kang? Iya. Kita hormati, semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah, kita tafakuri. Karena sampai aneh seperti apa rasanya dilewatkan. Jangan ya. Jadilah manusia yang netral. Yang tidak tercampuri oleh
debu-debu materi. Pandang semuanya sama. Tunggal wujud. Nah, sudah itu karena jenengan masih samar, kemudian nanti jelas kan? Nah, jelas. Baru jenengan iki tafakuri, arahkan pada pemujaan kepada Allah atas kemaha besarannya dalam menciptakan gaib yang ada di keberadaan yang dilihat itu. Nah, niku sederek. Jadi inti dari ini yang paling susah yang mana? Yang nomor 1. Berusaha memusatkan diri kesadarannya di titik mata jisim latif sambil membaca 3 asma yang untuk membuka itu. Ya. Udah. Ini yang paling paling susah dilatih. Tapi insya Allah selama 40 hari kalau sering dan terus sering, insya Allah dengan sendirinya kita mulai paham dengan apa yang saya jelaskan. Ketika sampean menjadi mutawasid, tafakurnya sudah bukan ke kulu jasad, tapi apa yang ada di dalam setiap bagian kulu jasad itu. Gitu loh. Nah, ketika jenengan masuk ke dalam, misal ke bagian otak, masuk ke dalam, jenengan pasti akan melihat tadi yang seperti saya jelaskan, gaibnya akal yang berupa gambaran hidup. Maha suci Allah yang telah menciptakan akal saya. Akal yang luar biasa. Akal yang mampu menggambarkan apa saja. Masya Allah. Terus dipuja yang menciptakannya. Masuk ada penik-penik maha suci Allah, maha besar Allah. Ini gaibnya angan-angan saya. Luar biasa sekali, berubah-ubah cahayanya. Dari mana cahaya ini berasal, bagaimana cara menghidupkannya. Benar-benar Allah kuasa atas segala sesuatu, dan terus apa saja. Tentunya bahasanya bahasa puja ya. Kalau jenengan jatuh hati, bahasa pujanya gimana jenengan? Melankolis? Apa pesimis? Atau apalah? Ya, mungkin mencari tata bahasanya yang sekira-kiranya pasangan kita itu bahasa Cirebon apa klepok-klepok ngono kae. Walaupun jenengan masih nganggur tapi modal dengan kata-kata rayuan niku jenengan akhirnya iso menjerat, iso menghipnosis pujaan hati jenengan. Nah, ini juga jenengan ini hubungannya bukan dengan makhluk tapi dengan Allah. Harusnya punya kata-kata yang indah toh. Nah, untuk melatih kata-kata yang indah ini teruskan saja, natural saja nggih. Tidak usah di konsep, keluar dengan sendirinya. Tapi indah nantinya loh. Kebanyakan orang-orang ladun itu nggak belajar saudara. Prosesnya natural kok. Gitu. Tapi dia mampu, dia bisa di atas rata-rata. Ngoten nggih. Jadi natural ya nanti ya, tapi yang indah karena ini pemujaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah niku. Masuk lagi ke cahaya yang putih seperti otak itu. Oh, ini latifah ilmu terus semuanya ditafakurin. Oke. Masuk lagi ke kolbu. Nggih. Wow, ini
dalam hati saya ini kok ada cahaya yang memang berubah-ubah. Oke. Lebih lambat dari perubahan yang di alam angan. Kadang merah, kadang kuning, kadang putih. Kadang merah terhubung dengan kuning, kadang merah terhubung dengan putih. Oh, luar biasa sekali Allah. Terus lihat gaibnya di hati itu. Oke. Sampai paham kenapa Allah memberitahu bahwa di dalam hati itu terbolak-balik. Oh berarti ini. Oh sifat ini muncul dari hati ini. Oh sifat ini, karakter ini muncul dari hati. Semuanya mulai jelas. Ini ditafakuri. Nah, maka dulu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, ketika beliau sampai di sana, setelah perjalanan dari Kuningan Waduk Dharma ke arah sana dan menemukan tempat di sana di Pamijahan, beliau menemukan goa namanya Goa Saparwati. Nah, kemudian karena di tahap kesandrian ini harus diproses oleh calon santri-santrinya, karena beliau datang ke sana sudah jadi guru mursyid. Karena sebelum di sana sudah jadi guru mursyid di Cirebon. Di Kuningan juga sudah jadi guru mursyid. Ya, sampai ke sana. Ketika beliau sudah keluar dari Gua Saparwati, kemudian beliau mengembangkan ketarekatan di sana, dan di sana itu oleh beliau lebih dicondongkan ke dunia tafakur. Makanya murid-muridnya Syekh Abdul Muhyi itu ahli tafakur semua. Kenapa bisanya di Sataria dicondongkan? Karena berkaitan dengan martabat 7. Paham jelas? Berkaitan dengan martabat 7, Bapak Ibu. Harus melihat dimensi-dimensi berlapis-lapis yang ke sana itu. Nah, sesudah tahu ini berarti kita sebagai penerusnya, kita sebagai santri-santri Sataria, silahkan pelajari baik-baik itu tafakurnya. Karena kedekatan dengan Allah itu adalah kedekatan yang bersemesta. Mata kita terhubung sampai kemampuan mata memandang. Di simulatif kita terhubung dengan keberadaan di bawah dan di azab. Mata hati kita terhubung dengan misal dan terus. Roh kita terhubung dengan alam arwah dan terus terhubung. Nah, dengan terus melatih selama 40 hari nanti ke depan, saya harap bermunculan ahli-ahli tafakur. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk seluruh santri Thariqah Satoriyah Nuswantara di mana saja berada, mari kita kembangkan tafakur kita. Nanti setelah saya infokan untuk berproses ke santri mutawasid, nanti mulai hari itu juga kita semua berproses. Bismillah, saya siap, jenengan pun harus siap. Terima kasih. Begitu sedikit penjelasan dari saya tentang tafakur di tingkat santri mutawasid. Tidak diri dohir beserta batin manusia saja, batu pun, air pun, tanah pun, dan semua yang ada ini kita tafakuri. Dominan ke gaibnya karena kita ke mutawasid. Semua nanti penjelasan tentang gaib dari keberadaan itu sudah saya jelaskan nanti di buku mutawasid.
termasuk goibnya air, goibnya api, ngapunten nggih. Goibnya tanah. Nah, apa yang ada di alam semesta ini, yang dohir itu pasti ada goibnya. Insya Allah sedikit ada keterangan di buku Mutawasit. Tinggal bagaimana nanti kita bersama belajar yang giat dan rajin sampai mampu menjadi ahli tafakur. Sekali lagi diingatkan, dulu Syekh Muki, guru besar kita, merujuk kepada seluruh santrinya untuk dominasi di dunia tafakur. Kita sekarang pelanjutnya silakan. Perbanyak tafakurnya. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.